Halo penonton, aku punya pantun. Kalian jawab cakep ya. Pergi ke pasar membeli buku. Jangan lupa membawa uangnya. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga semua baik-baik saja. Jalan-jalan ke Ambarawa, jangan lupa membeli pepaya. Selamat ulang tahun Yasmida. Aku yakin selalu jaya. Sejarah Yayasan Islam Miftahul Huda, Yasmida. Yayasan Islam Miftahul Huda, atau yang dikenal dengan singkatan Yasmida, merupakan salah satu yayasan pendidikan Islam yang memiliki peran besar dalam pengembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Pringsewu. Yayasan ini menaungi berbagai lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas, serta pendidikan pesantren. Sejarah berdirinya Yasmida bermula pada tahun 1976, tepatnya setelah sebuah kegiatan pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang dihadiri oleh ribuan jamaah. Dalam kegiatan tersebut hadir seorang ulama karismatik, Kiai Awazin Humami dari Garuntang, Teluk Betung. Setelah acara selesai, terjadi perbincangan antara beliau dengan para pengurus Pepomnu. Pepomnu merupakan singkatan dari Pendidikan Pondok Modern Nahdlatul Ulama. Dalam diskusi tersebut, disampaikan sebuah gagasan agar di wilayah Ambarawa didirikan yayasan yang khusus mengelola pendidikan Islam formal. Gagasan ini mendapat sambutan positif. Pada tanggal 14 April 1976, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pengurus Pepomnu mengadakan rapat. Dari musyawarah tersebut, disepakati pendirian Yayasan Pendidikan Islam. Tokoh-tokoh yang berperan antara lain, Haji Zubaidi, Sutrisno AS, Kaelani, M. Masdar MS, Imam Hudori, Khairuddin Zuhri, dan tokoh lainnya. Disepakati nama Yayasan Islam Miftahul Huda yang bermakna kunci petunjuk. Yayasan kemudian mengurus legalitas hingga memperoleh akta notaris pada tanggal 14 April 1976. Nama Yasmida sendiri merupakan singkatan dari Yayasan Islam Miftahul Huda. Beberapa orang yang pernah menjabat sebagai ketua Yasmida adalah Haji Muhammad Husni Tamrin, DRS Jikun Haryanto, DRS Sutrisno AS, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rais Abdillah Al-Hafiz, Dr. Andes Muhammad Masdar, MS, MM, Robani AS, SPDI, Dr. Andes Muhammad Masdar, MS, MM, Bambang Purwanto, SE, MM, Lukman Martoni, SPDI, DRS Kiai Haji Sobri Dinal Mustafa, MSC, Najarudin, SE, tahun 2023 sampai sekarang. Perkembangan awal Yasmida. Pada masa awal berdiri, Yasmida menghadapi berbagai keterbatasan, baik fasilitas maupun jumlah peserta didik. Pembelajaran bahkan dilakukan secara sederhana, hingga pada malam hari, dengan jumlah santri yang masih sedikit. Namun, dengan semangat perjuangan para pendiri serta dukungan masyarakat, Yasmida mulai berkembang. Bantuan dari berbagai pihak termasuk dari luar negeri
turut membantu pembangunan gedung madrasah pertama pada tahun 1977. Seiring waktu, jumlah siswa terus meningkat dan kebutuhan akan lembaga pendidikan yang lebih lengkap semakin terasa. Hal ini mendorong yayasan untuk terus mengembangkan unit-unit pendidikan baru. Perkembangan pendidikan formal. Madrasah Ibtidaiyah Yasmidah 1977. Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh Yasmidah. MI Yasmidah menjadi cikal bakal berkembangnya pendidikan formal di bawah naungan yayasan ini. Pada awalnya, MI Yasmidah menempati gedung sederhana, kemudian berkembang dan berpindah ke lokasi yang lebih memadai. Kurikulum yang diterapkan memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum, seperti Al-Quran, hadis, serta pelajaran umum lainnya. Seiring perkembangan, MI Yasmidah terus mengalami peningkatan kualitas, baik dari segi fasilitas maupun prestasi siswa. Beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala MI Yasmidah adalah Selamat Mashkur, Junairoh SPD, Partimah SPD, Dadang Antoni SPD, 2022 sampai sekarang. Seiring dengan perkembangan yayasan, MI Yasmidah tidak hanya hadir di wilayah Ambarawa, tetapi juga telah melakukan ekspansi ke daerah lain. Hal ini ditandai dengan berdirinya MI Yasmidah Parerejo di Parerejo, yang saat ini dipimpin oleh Kepala Madrasah Asasul Ma'rifah SPDI. Taman Kanak-kanak Yasmidah 1979. Pada tahun 1979, Yasmidah mendirikan Taman Kanak-kanak sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan usia dini. TK Yasmidah menjadi sekolah pertama di tingkat pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Lulusan TK Yasmidah kemudian dapat melanjutkan pendidikan ke MI Yasmidah. Beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala TK Yasmidah adalah Ibu Muslimah, Sri Handayani, Eva Susilawati SPD, Titin Rahayu SPD, Eva Susilawati SPD. Saat ini, TK Yasmidah telah berkembang menjadi beberapa unit yang tersebar di berbagai wilayah yang berada di luar Kecamatan Ambarawa. Di antaranya yaitu TK Yasmidah di Desa Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, dengan Kepala TK Parianto, SPD. TK Yasmidah Desa Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, dengan Kepala TK Siti Rodiah, MPD. TK Yasmidah Desa Sumberjo, Kecamatan Pagelaran, dengan Kepala TK Nurul Komariah, SPD. RA Yasmidah Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, dengan Kepala TK Rohimah, SPD. Sekolah Menengah Pertama Yasmidah 1982. SMP Yasmidah didirikan pada tahun 1982 sebagai lanjutan dari pendidikan dasar. Pada masa awal berdirinya, SMP Yasmidah merupakan salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Ambarawa. SMP ini berkembang pesat dan menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya lulusan MI Yasmidah. Hingga saat ini, SMP Yasmidah terus meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitasnya. Beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala SMP Yasmidah adalah DRS Sutrisno, DRS M. Masdar, MS, DRS Suyadi, M. Hamdani, SPD, Sodikin, SPDI, DRS Kadar, Mukhtar Abidin, SPD, Ari Tristianto, SPDI, tahun 2022 sampai sekarang. Sekolah Menengah Atas Yasmidah 1986. Sekolah Menengah Atas Yasmidah didirikan pada tahun 1986 sebagai lanjutan dari SMP.
Pada awalnya, SMA Yasmida mendapat respon yang baik dari masyarakat. Namun, dalam perjalanannya sempat mengalami penurunan jumlah siswa. Namun, melalui berbagai upaya perbaikan dan pengembangan, SMA Yasmida kembali bangkit dan terus mempertahankan kualitas pendidikannya hingga saat ini. Beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala SMA Yasmida adalah DRS M. Masdar, MS, M. Hamdani, SPD, Suyadi, M. Hamdani, SPD, Wildan, SPD, Srikanti Rahayu, SPD, Saryono, SE, tahun 2023 sampai sekarang. Madrasah Sanawiyah MTS Yasmida 1992. Madrasah Sanawiyah Yasmida didirikan pada tahun 1992 sebagai alternatif pendidikan berbasis Islam di tingkat menengah pertama. MTS Yasmida berkembang pesat, terutama karena banyak lulusan MI Yasmida yang melanjutkan ke jenjang ini. Hingga kini, MTS Yasmida terus berkembang dengan jumlah siswa yang semakin meningkat. Beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala MTS Yasmida adalah DRS Sutiono Abdullah, DRS Haji M. Masdar MS, A. Sutihat SPDI, Kiai Haji Sobri Dinal Mustafa, MSC, Alex Sarwono SPD, Miftahuddin SPDI, Rahmat Yuniandi SAG, Mukhlis SPDI, Miftahul Fauzi SPD, Nur Maisaroh SPD, Nuruddin MPD, sampai sekarang. Madrasah Aliyah Yasmida 1991. Madrasah Aliyah Yasmida didirikan pada tahun 1991 sebagai pendidikan lanjutan berbasis keislaman di tingkat menengah atas. MA Yasmida memiliki peran penting dalam mencetak lulusan yang memiliki pemahaman agama yang kuat serta kemampuan akademik yang baik. Beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala MA Yasmida adalah Kiai Haji Mahfud Ali, Kiai Haji Sobri Dinal Mustafa, MSC, M. Hamdani, BA, DRS Kadar, DRS Suyadi, Sodikin SAG, Siti Maimunah SPD, Nuruddin MPD, dan Fahrudin SPD, sampai sekarang. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Yasmida 2004. SMK Yasmida didirikan pada tahun 2004 sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Awalnya, SMK Yasmida membuka jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Seiring perkembangan, dibuka juga jurusan lain. Dan hingga kini, jurusan di SMK Yasmida diantaranya adalah Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO, Teknik Bisnis dan Sepeda Motor atau TBSM, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau TJKT, Broadcasting dan Perfilman atau BCP, Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving atau LPKC, dan Bisnis Digital atau BD. Beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala SMK Yasmida adalah Kiai Haji Sobri Dinal Mustafa, MSC, Wahono ST, Heri Susanto MPD, Mei Yuanton SPD 2025 sampai sekarang. Perkembangan pendidikan non-formal, Pondok Pesantren Miftahul Huda atau Ponpes Yasmida. Selain pendidikan formal, Yasmida juga mengembangkan pendidikan non-formal yang berpusat di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1988 dengan tujuan mencetak generasi yang memiliki akhlak dan pemahaman agama yang kuat. Pesantren Yasmida mengusung sistem salaf dengan pembelajaran kitab kuning. Beberapa program yang dikembangkan di dalamnya yakni Madrasah Diniyah, pembelajaran makna kitab klasik, Tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran baik sugro ataupun kubro, program keterampilan seperti hadroh, kiroah,
bela diri, pidato, dan lain-lain. Pesantren menjadi pusat pembinaan karakter dan akhlak. Sesuai dengan tagline-nya, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah. Beberapa orang yang pernah menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Yasmida adalah Kiai Haji Ahmad Rais Abdillah Al-Hafiz, Dr. Andes Kiai Haji Sobri Dinal Mustafa MSC, Dr. Anda Hajah Ani Fitriani, Kiai Haji Ali Mursyidin SAG. Dari awal yang sederhana pada tahun 1976, Yasmida telah berkembang menjadi sebuah yayasan pendidikan yang besar dan lengkap. Dengan berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal yang dimilikinya, Yasmida terus berkomitmen dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najaruddin SE, Ketua Yayasan Islam Miftahul Huda Yasmida Ambarawa, mengajak kita semua memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas usia emas yang dicapai Yayasan Islam Miftahul Huda Ambarawa. Mari terus mengabdi untuk negeri ini, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga Yasmida dapat melahirkan generasi-generasi pilihan dan dapat menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Semoga Yasmida semakin jaya, semakin matang dan terpercaya. Jaya Yasmida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.